Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Firmansyah dari jurusan Ilmu Komunikasi B akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas UAS Ilmu Sosiologi dan Antropologi. Mari kita mulai. Sosiologi, antropologi dan ruang lingkupnya. Ilmu sosiologi dan ilmu antropologi merupakan dari bagian ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Ruang lingkup ilmu sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya karena mencakup semua interaksi yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok di dalam lingkungan masyarakat. Sosiologi mengkaji beberapa hal, di antaranya 1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan alam. 2. Masalah kewenangan, yaitu pihak-pihak yang membuat kebijakan berkaitan dengan apa yang dialami warganya. 3. Persoalan sejarah, yaitu dengan catatan kronologis, misalnya usaha dan kegiatan manusia beserta prestasinya yang berdokumentasikan. Sosiologi mempersatukan data yang beragam dari berbagai ilmu pengetahuan lainnya sebagai dasar pengetahuan. Yang selanjutnya, ruang lingkup antropologi. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan kriminologi. Antropologi juga dapat dikelompokkan dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus pada manusia dan kebudayaannya, seperti halnya yang terjadi di Universitas Indonesia, di mana pada masa awal terbentuknya jurusan antropologi ini berada di bawah naungan Fakultas Sastra. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ketika muncul anggapan bahwa antropologi cenderung memiliki fokus terhadap masalah sosial dari keberadaan manusia, maka jurusan antropologi ini pun pada tahun 1983 pindah di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini beberapa universitas di Indonesia mempunyai jurusan antropologi. Di antaranya adalah Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Cendrawasih, dan Universitas Undayana. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Namun demikian, di beberapa tempat, negara, dan universitas, antropologi sebagai ilmu mempunyai penekanan-penekanan tertentu sesuai dengan karakteristik antropologi itu sendiri. Dan diungkapkan Koncaningrat bahwa ruang lingkup dan dasar antropologi belum mencapai kemantapan dan bentuk umum yang seragam di semua pusat ilmiah di dunia. Menurutnya, cara terbaik untuk mencapai pengertian akan hal itu adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi pangkal dari antropologi, dan bagaimana garis besar proses perkembangan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu pangkal tersebut, serta mempelajari bagaimana penerapannya dan di beberapa negara yang berbeda. Yang kedua adalah membahas tentang perubahan sosial. Berdasarkan teori perubahan sosial dari Farley 1990. Dalam Stomka, perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Hal tersebut terkait adanya perubahan kepada interaksi dalam masyarakat ketika mereka melakukan tindakan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian menurut Adam Smith di Mendeley 2005 menyatakan perubahan akan terjadi. Berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang mengalami pergantian. Maka dari itu, perubahan sosial adalah proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Adapun faktor penyebab perubahan sosial yang terjadi dari dua hal, yakni masyarakat itu sendiri atau internal
berupa bertambah atau berkurangnya penduduk dan penemuan baru. Kedua adalah faktor pendorong yang datang dari luar, eksternal, berupa bencana alam dan peperangan. Yang selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sebagai suatu kemajuan atau progres. Perubahan sosial ini dipandang sebagai suatu kemajuan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berpikir tentang alat atau cara yang harus dipergunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Perubahan sebagai suatu kemunduran atau regres. Perubahan ini dipandang sebagai suatu kemunduran bila mendatangkan pengaruh kurang baik atau kurang menguntungkan bagi masyarakat. Selanjutnya perubahan yang terjadi secara lambat, evolusi. Perubahan ini terjadi secara lambat dan melewati jangka waktu yang panjang, sehingga terkadang tidak disadari oleh anggota masyarakat. Selanjutnya perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Perubahan ini berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Namun, kecepatan perubahan revolusi sebenarnya relatif. Selanjutnya perubahan yang kecil pengaruhnya. Perubahan ini tidak membawa perubahan berarti di tengah kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan masyarakat tidak merasakan dampak perubahan tersebut. Itu adalah perubahan kecil. Selanjutnya perubahan yang besar pengaruhnya. Perubahan ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena mengubah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Maka dari itu dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sosial di masyarakat. Selanjutnya adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Intended change. Perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Orang yang mengusahakan ini disebut pelaku perubahan atau agent of change. Selanjutnya perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, unplanned change. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Akibatnya, perubahan ini menimbulkan banyak akibat-akibat sosial yang diharapkan masyarakat. Materi selanjutnya adalah tentang analisis. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19. Di antaranya 1. Kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. 2. Disorganisasi dan disfungsi sosial. 3. Tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminalitas. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Melemahnya sektor pariwisata. Selanjutnya, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia menimbulkan banyak tantangan. Tantangan tersebut berasal dari kesadaran warga yang terdampak oleh pandemi itu sendiri. Secara demografis, wabah COVID ini berpengaruh pada jumlah mortalitas penduduk itu sendiri. Meskipun sudah diterapkan berbagai kebijakan untuk menangani seperti PSBB dan dianjurkan untuk tetap di rumah. Namun banyak masyarakat yang enggan menaati peraturan. Memang sebagian warga merasa resah karena kebebasan sipilnya dibatasi. Namun selain faktor itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong warga untuk tetap keluar demi mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dikarenakan masih ditemukan warga yang merasa bantuan dari pemerintah masih kurang dan belum merata. Karena COVID-19, kehidupan masyarakat memang menjadi sangat sulit dikarenakan banyak sektor ekonomi yang lumpuh. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.
Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.